Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Ini video ini kalau diupload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah, saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga. Takut nanti diadukannya ke universitas apa segala macam. Saya tak takut. Eits, tenang dulu guys. Kita bukan kadal gurun yang dikit-dikit teriak pemecah belah umat, dikit-dikit teriak penista agama, iya kan? Nah, kalau teman-teman udah tenang, pada video ini kita akan belajar bersama dengan bahasa yang sederhana untuk mengerti apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Oke, kita mulai aja ya. Yuk, sekarang kita dengar dulu ayat yang sedang dipermasalahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Oke, kita udah denger ya. Menurut Ustadz Abdul Somad, Al-Quran surah 28 ayat 88 harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil, jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Nah, apa sih ditakwil? Yuk kita belajar dari Ustadz Khalid Basalamah. Asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib kita imani sebagaimana Allah telah sebutkan, ya, tanpa ada takwil namanya. Takwil itu mengalihkan maknanya. Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, nggak boleh kita alihkan. Seperti itulah Allah sebutkan. Oke, kita udah belajar ya. Mentakwil artinya mengalihkan makna. Jadi sekarang kita punya dua ustadz. Yang satu mengajarkan bahwa Al-Quran harus ditakwil, harus dialihkan maknanya. Yang satu lagi mengajarkan bahwa Al-Quran tidak boleh ditakwil, harus apa adanya, harus literal. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang benar? Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Oke, kita simpan dulu jawaban teman-teman ya. Kita akan terus belajar dari para ustadz sambil mempertanyakan, bolehkah Al-Quran ditakwil? Kenyataan yang sekarang kita punya adalah Ustadz Abdul Somad mengajarkan bahwa Al-Quran boleh ditakwil. Dan Ustadz Khalid Basalamah mengajarkan bahwa Al-Quran tidak boleh ditakwil. Selain itu, terjemahan Al-Quran yang saya gunakan adalah terjemahan dari quran.kemenak.go.id. Terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini kita lihat bahwa sama sekali tidak ada kata wajah pada Al-Quran surah 28 ayat 88. Artinya, Kementerian Agama juga mentakwil. Kementerian Agama juga mengalihkan makna Al-Quran. Terjemahan literalnya adalah kecuali wajahnya. Dialihkan maknanya menjadi kecuali Allah. Yuk, sekarang kita belajar dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Tangan itu apa dalam bahasa Arab? Yang dipakai memegang, menggenggam, ya, itu tangan namanya. Kan begitu? Ini orang-orang enggak? Bukan tangan di situ, maksudnya nikmat. Ya. Nikmat. Ketika dia baca ayat, ya, tentang iblis yang diciptakan, ma laka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia tafsirkan kedua tanganku apa? Dengan kedua kekuasaanku atau dua nikmatku. Ini merubah ayat-ayat namanya. Dia mengkumanakan ayat-ayat yang lain. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua dan disebutkan semuanya kanan.
Disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua dan disebutkan semuanya kanan dan disebutkan sifat menggenggam dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu? Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit, ini sumber kesesatan mentakwil ini. Oke, kita udah mendengar dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi bahwa mentakwil itu merubah ayat-ayat dan merupakan penyakit, sumber kesesatan. Yuk kita baca Al-Quran surah 6 ayat 114-115 dalam bahasa Indonesia. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa dalam kurung Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah disempurnakan firman Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang yang mengubah atau mengalihkan makna ayat-ayat Al-Quran, itu artinya dia sedang berperan sebagai hakim selain Allah. Sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran bisa dirubah, tidak benar, tidak sempurna. Karena dikatakan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran secara rinci, tidak dapat diubah, dan sudah diturunkan dengan benar. Contoh, kalau memang Al-Quran surat 38 ayat 75, maksudnya kekuasaan, bukan tangan, kenapa Allah menurunkan ayat tersebut dengan menggunakan kata tangan? Kenapa tidak menggunakan kata kekuasaan aja dari awal? Kalau diturunkan dengan kata kekuasaan kan tidak perlu ditakwil. Kalau Allah menggunakan kata tangan, lalu orang menggantikannya dengan kekuasaan, berarti orang itu berkata bahwa Allah menggunakan kata yang kurang tepat. Berarti orang itu lebih benar daripada Allah dan nabinya. Paham ya? Jadi kalau Al-Quran boleh ditakwil, artinya Al-Quran tidak sempurna, perlu dikoreksi oleh manusia. Nah, jadi kenapa banyak ulama yang mentakwilnya? Yuk kita dengar argumen Ustadz Abdul Somad. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas aras. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitab. Nanti saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa yajlisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi. Diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Oke, jadi menurut Ustadz Abdul Somad, Al-Quran harus ditakwil karena kalau tidak ditakwil akan kontradiksi dengan 20 sifat Allah. Apa itu 20 sifat Allah? 20 sifat Allah adalah 20 kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui sifat Allah berdasarkan Al-Quran. Nah, saya tidak akan menyebutkannya satu persatu, tetapi saya hanya akan menyebutkan satu aja yang akan menjadi bahan referensi pada topik ini, yaitu berbeda dengan makhluk ciptaan. Dalil atau rujukan sifat ini adalah Al-Quran surah 112 ayat 4, tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, dan Al-Quran surah 42 ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Yuk, sekarang kita belajar dari Ustadz Adi Hidayat, kenapa harus mentakwil. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di aras. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk.
Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bima'na istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Oke, kita udah mendengar ya ajaran dari Ustadz Adi Hidayat. Allah duduk, artinya bukan Allah duduk. Allah turun, artinya bukan Allah turun. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, jadi Allah tidak boleh duduk, tidak boleh turun. Karena kalau Allah duduk, kalau Allah turun, berarti Allah sama dengan makhluk. Ini yang namanya ditakwilkan. Ustadz Adi Hidayat menyebutnya mensucikan Allah dari sifat makhluk. Ini juga yang melahirkan pemikiran wajah Allah bukan berarti wajah Allah. Tangan Allah bukan berarti tangan Allah. Karena kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti Allah sama dengan makhluk. Dan dikatakan di dalam Al-Quran surah 28 ayat 88 bahwa semuanya binasa kecuali wajahnya. Kalau semuanya binasa kecuali wajahnya, Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. nah, jadi gimana? Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Yuk, sekarang kita dengar bantahan Al-Quran boleh ditakwil oleh Ustadz Firanda. Allah memiliki sifat wajah, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Allah memiliki sifat wajah. Orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka sepakat dengan Ahlussunnah dari satu sisi. Dari satu sisi yaitu bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, ya. Tapi mereka mengingkari Allah punya wajah. Kalau kita Ahlussunnah, kita mengatakan Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak di surga, dan itu nikmat yang paling besar. Kata Allah, lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah. Ziyadah artinya memandang wajah Allah, sebagaimana ditafsir dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis tentang melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, dan itu puncak dari segala kenikmatan, ya. Dan kita meyakini Allah punya wajah. Adapun bagaimananya tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Karena membayangkan sesuatu sebagaimana perkataan salaf, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Atau al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, bagaimana kita tahu kaifiyahnya, bagaimananya? Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu wajah Allah, bagaimana tangan Allah? Kita tidak bakalan tahu. Tapi kita yakin Allah punya wajah. Ya. Taib. Hadirin, mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, dalam hadis ini wajah itu hanya sekedar kinayah, sebagai apa? Kiasan. Dan ini sering diucapkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya. Seperti mereka mengatakan, Ustaz, yang dimaksud dengan tangan adalah hanyalah kenikmatan atau kekuatan.
Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Li rajul li alaihi yadun. Saya punya jasa sama dia misalnya, atau saya punya kekuatan. Jadi tangan terkadang dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan nikmat. Kita bilang saya setuju dalam bahasa Arab demikian, ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan di akhirat kala orang-orang datang kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi. Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kedua tangan diartikan dengan nikmat, dengan kekuatan, maka iblis akan bisa membantah. Ngapain saya sujud kepada Adam, ya Allah, apa istimewanya? Kau ciptakan dia dengan kekuatanmu, kau ciptakan saya juga dengan kekuatanmu. Justru kalau kita mengartikan ke tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam alaihissalam. Kapan ada Adam alaihissalam menjadi istimewa? Tatkala kita mengartikan kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu. Dan jangan dibayangkan seperti tangan manusia, tidak boleh. Itu namanya tasbih. Kita bilang Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Ini bantahan yang pertama. Bantahan kedua, ini bantahan yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau berkata, tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan sebagai pencuri. Kalau dalam bahasa Arab tangan panjang itu artinya apa? Suka bersedekah, ya. Oleh karena disebutkan dalam hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya istrinya yang cepat meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya. Maka waktu Rasulullah SAW meninggal, para istri Nabi mengkur-kur tangannya, ya. Ternyata maksudnya adalah Zainab yang suka bersedekah, ya, suka bersedekah. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau enggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri, begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh, dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita enggak pernah bilang datang batang hidung meja, enggak ada, karena meja enggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya enggak punya wajah, enggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting, ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Baik. Oke, kita udah mendengar penjelasan dari Ustadz Firanda. Sekarang kita belajar lagi dari Ustadz Khalid bahasa lama. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah. Bagaimana Allah bersemayam? Kata beliau, beriman tentang itu wajib. Wajib. Dan bagaimananya tidak ada penjelasan, majhul. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nggak boleh bertanya tentang itu. Karena memang kita tidak boleh berbicara di zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, jangan berbicaralah kalian di nama-nama dan sifat Allah, jangan bicara di zatnya Allah. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita jangkau dengan itu. Oke, jadi menurut Ustadz Khalid bahasa lama, umat muslim wajib beriman dan tidak boleh mempertanyakannya. Mempertanyakannya berarti bid'ah. Nah, sekarang saya mapping supaya kita semua jelas, ya. Al-Quran dikatakan adalah wahyu dari Allah yang sempurna dan tidak pernah berubah. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran harus ditakwilkan, dan ada yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh ditakwilkan.
Yang berkata boleh ditakwilkan ada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Yang berkata tidak boleh ditakwilkan ada Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, dan Ustadz Firanda. Selain itu, kita semua melihat kenyataannya bahwa Kementerian Agama juga mentakwil. Jika boleh ditakwil, boleh diubah maknanya, bahkan dikatakan harus ditakwil, berarti Al-Quran tidak sempurna. Dan juga artinya, orang-orang yang mentakwilnya lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Jika tidak boleh ditakwil, maka Al-Quran hanya boleh dipercaya tanpa dipertanyakan. Mau benar mau salah, ya percaya aja, jangan dipertanyakan. Contoh, semuanya binasa kecuali wajahnya. Kalau tidak ditakwil, artinya ya semuanya binasa kecuali wajahnya. Berarti seperti Angry Bird dong. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Allah duduk di atas ars. Kalau tidak boleh ditakwil, artinya ya Allah duduk di atas ars. Berarti seperti makhluk dong. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Allah punya 2 tangan, dan keduanya adalah tangan kanan. Kalau tidak boleh ditakwil, artinya ya Allah punya 2 tangan dan keduanya adalah tangan kanan. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Jika ternyata Allah benar-benar punya wajah, punya betis, punya 2 tangan kanan, maka para ustadz yang mentakwilnya telah berdusta tentang Allah. Jika ternyata Allah tidak punya wajah, tidak punya betis, tidak punya 2 tangan kanan, maka para ustadz yang tidak mentakwilnya telah berdusta tentang Allah. Jelas ya? Jadi bagaimana? Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Kelompok ustadz mana yang telah berdusta tentang Allah? Jadi bingung ya? Begini, entah yang benar Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil, kenyataannya adalah Al-Quran kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi, tidak akan disuruh percaya aja tanpa dipertanyakan. Disuruh percaya aja tanpa dipertanyakan karena kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi, tidak perlu ditakwil. Ditakwil karena ada kontradiksi. Dan kenyataannya, Al-Quran ditakwil. Al-Quran diubah maknanya. Nah, coba sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman. Para ustadz memberitahu kalian bahwa Al-Quran yang kalian pegang adalah karya Hafs yang baru diresmikan tahun 1924 di Kairo, atau mereka mengajarkan kalian untuk percaya buta bahwa Al-Quran yang kalian pegang adalah karya Nabi Muhammad yang tidak pernah berubah sejak diturunkan. Mereka memberitahu kalian bahwa banyak perbedaan pada Al-Quran karya Hafs dengan karya Warsh, karya Qalun, karya Al-Duri dan lainnya, atau mereka mengajarkan kalian untuk percaya buta bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Kalian udah belajar tentang taqiyah belum? Di dalam Islam, boleh berdusta dalam 3 hal. Kepada musuh, kepada sahabat, dan kepada suami istri, untuk dalam tanda kutip mendamaikan. Kalian, siapanya para ustadz itu? Atas dasar apa kalian berpikir bahwa mereka tidak berdusta juga pada kalian?
dalam tanda kutip, untuk mendamaikan. Yuk kita baca berita ini. Ini adalah berita tahun 2018 di republika.co.id. Judulnya, Ulama Sepakati Perubahan 186 Penulisan Kata dalam Al-Quran. Kepala LPMQ, Muklis M. Hanafi, mengatakan, Mukernas yang diikuti 110 peserta itu menjadi ajang uji publik terhadap 2 program yang telah dilakukan LPMQ sejak 2016 lalu. 2 program itu adalah, pertama tentang pengembangan mushaf Al-Quran standar Indonesia dari aspek tulisan atau tanda baca. Kedua, tentang terjemahan Al-Quran. Dalam hal pengembangan mushaf Al-Quran, dia menyebut ulama Al-Quran telah menyepakati perubahan 186 kata dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Menurut dia, 186 kata dalam Al-Quran itu disempurnakan sesuai dengan kaidah yang ada dalam Rasm Usmani. Kalau disempurnakan, berarti sebelumnya sempurna gak? Siapa LPMQ? Mereka adalah anggota tim penerjemah Al-Quran Kementerian Agama. Al-Quran yang jelas kita lihat sudah ditakwil, sudah diubah maknanya. Jadi, LPMQ ini juga mentakwil Al-Quran. Nah, dalam berita itu dikatakan bahwa mereka mengubah tata cara penulisannya saja. Tetapi, bukankah kita selalu diberitahukan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah? Walaupun hanya tata cara penulisannya, namanya berubah ya berubah. Kenyataannya berubah, kok masih bilang gak berubah? Itu namanya takiyah dong. Nah, apakah kalian masih gak sadar bahwa kalian diajarkan untuk menjadi bodoh? Disuruh percaya aja tanpa boleh mempertanyakan. Disuruh menghafal tanpa tahu maknanya. Nah, dari semua ini, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Yang pertama, apa yang para ustadz itu tuduhkan kepada Kristen, itu karena mereka sendiri melakukan apa yang mereka tuduhkan. Mereka menuduh bahwa Alkitab sudah diubah. Kenapa? Karena mereka sendiri mengubah Al-Quran. Mereka menuduh bahwa umat Kristen makan babi, melanggar hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka sendiri melanggar hukum Taurat. Contohnya, mereka menghalalkan unta dan kelinci yang juga diharamkan di dalam hukum Taurat. Yang kedua, kenapa mereka selalu mempertanyakan ajaran Kristen? Selalu mempertanyakan ketuhanan Kristen. Karena mereka ingin mengalihkan perhatian. Mereka sendiri tidak tahu jawabannya, mereka sendiri gak mau ditanya, dan mereka terlalu malu untuk berkata saya tidak tahu. Yuk, sekarang saya mau ajak teman-teman baca ini. Al-Quran surah 10 ayat 94. Maka, jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada siapa? Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelumnya? Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen, jangan ngeyel.
Jangan sok tahu. Nabi Muhammad aja disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi para ustadz. Yuk kita baca Al-Quran surah 46 ayat 9. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jelas ya? Nah, apakah Al-Quran diturunkan untuk mengkoreksi Alkitab? Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 6 ayat 92. Dan ini dalam kurung Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang dalam kurung diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada dalam kurung penduduk Umul Qura, dalam kurung Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada dalam kurung kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya, dalam kurung Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk membenarkan atau untuk mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya? Untuk membenarkan kan? Kenapa ditakwilkan menjadi untuk mengkoreksi? Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada siapa? Kepada umat Kristen atau kepada penduduk Mekah dan sekitarnya? Kamu penduduk Mekah dan sekitarnya atau bukan? Apa yang para ustadz ajarkan kepada kamu? Al-Quran diturunkan untuk semua orang di dunia atau untuk orang-orang Mekah dan sekitarnya? Mengapa mereka menyembunyikan ayat ini dari kalian? Kalian lihat sendiri kan? Al-Quran sendiri yang berkata bahwa Al-Quran diturunkan untuk orang Mekah dan sekitarnya. Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 5 ayat 116. Dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, orang Kristen mana yang berkata bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah? Tidak ada. Katolik pun tidak berkata bahwa ibunya Isa adalah Tuhan. Jadi siapa yang berpikir bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah? Orang Kristen? Bukan. Yang berpikiran bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah adalah penduduk Mekah yang bukan Kristen. Udah paham belum? Al-Quran diturunkan untuk penduduk Mekah dan sekitarnya. Mau ditakwilkan juga. Yuk kita baca lagi. Al-Quran surah 5 ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, siapa yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga? Orang Kristen? Bukan. Tidak ada orang Kristen yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Orang Kristen berkata bahwa yang tiga itu satu, bukan berkata salah satu dari yang tiga. Siapa yang selalu berkata bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga? Kalian, orang Islam, yang selalu menuduh orang Kristen Tuhannya ada tiga. Ayat Al-Quran itu diturunkan untuk kalian,
Kalian sampai disuruh menghafal. Masa sih masih nggak ngerti juga? Jika kalian tidak berhenti menuduh orang Kristen mempunyai 3 Tuhan, berarti kalian kafir. Kata Trinitas itu, kata Tritunggal itu, artinya yang kalian katakan 3 itu, hakikatnya adalah 1. Jadi ada berapa? 3. Baca lagi Al-Quran surah 5 ayat 73. Kalau kalian berkata 3, berarti kalian kafir. Sekali lagi ya, Trinitas itu, Tritunggal itu, artinya yang kalian katakan 3 itu, hakikatnya adalah 1. Masih belum ngerti? Nggak masuk akal. Kalau menurut kalian tidak masuk akal, coba pertanyakan. Allah punya 2 tangan dan dua-duanya tangan kanan. Masuk akal gak? Kenapa Tuhannya orang Kristen turun menjadi manusia? Kenapa Tuhannya orang Islam turun dari ars? Allah itu Tuhan kalian kan? Tuhan kalian sendiri aja kalian gak tahu. Dan kalian gak boleh pertanyakan. Ngapain kalian pertanyakan Tuhannya orang lain? Kalau kalian mau pertanyakan, mulailah pertanyakan Tuhanmu sendiri. Kenapa Allah punya 2 tangan dan dua-duanya kanan? Apakah Allah punya 2 betis dan dua-duanya betis kanan juga? Nggak boleh dipertanyakan. Itu zat Tuhan. Nah, Trinitas itu adalah zat Tuhan juga, yang kalian dilarang untuk bertanya menurut kitabmu sendiri. Kalian percaya aja. Jangan dipertanyakan. Kalian bertanya itu bid'ah. Al-Quran itu kitabnya kalian, teman-teman yang muslim. Yang disuruh berhenti berkata bahwa Tuhan itu 3 adalah kalian. Karena kalian tidak mengerti bahwa Tuhannya Kristen, yang kalian katakan 3 itu, hakikatnya adalah 1. Masih belum jelas? Yuk kita baca Al-Quran surah 4 ayat 171. Ini adalah terjemahan dari Kementerian Agama. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak tanda kurung di situ. Apa artinya tanda kurung? Artinya itu ditambahkan oleh para ulama kalian. Seharusnya tidak ada, tetapi ditakwilkan. Diubah maknanya oleh para ulama kalian. Kalau Al-Quran itu sempurna, tidak perlu ditambahkan yang ada di dalam tanda kurung itu oleh tangan manusia. Yuk kita baca dalam bahasa Indonesia tanpa ditakwilkan terlalu banyak. Kita buang tanda kurungnya. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah apa? Adalah apa aja di situ? Adalah utusan Allah dan kalimatnya dan roh darinya. Jadi ada berapa? 3. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah. Udah paham belum? Siapa ahli kitab di situ? Ya kalian. Apakah Al-Quran bukan kitab? Apakah para ustadz kalian bukan ahli kitab? Sekarang udah paham ya? Itu Trinitas yang terus kalian pertanyakan. Kalau kalian terus berkata 3, kalian kafir. Dan kalau kalian pertanyakan, kalian bid'ah. Jadi Tuhan itu 3 in 1 dong. Jangan bertanya. Bertanya itu bid'ah. Paham kan? Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bagi orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Nama Tuhan orang Yahudi dan Kristen adalah Yahweh. Sedangkan Allah yang ada di dalam Alkitab hanyalah kata biasa
yang artinya adalah dewa. Di dalam Alkitab, Allah itu artinya hanya ilah, yang juga dipakai sebagai sebutan untuk berhala. Kalau kalian ngotot bahwa Allah adalah nama, berarti kalian membuktikan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kalian ngotot bahwa Yahweh bukanlah nama Tuhan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, kalian sok tahu. Tuhan kamu sendiri aja, kamu nggak tahu punya dua tangan kanan atau tidak. Kalau kalian berkata bahwa Taurat, Zabur, dan Injil yang asli sudah tidak ada, berarti kalian percaya adanya kitab yang tidak ada. Dengan kata lain, kalian mengaku bahwa kalian menghayal. Jadi begini, sudah berapa banyak takiyah yang diajarkan kepada kalian? Takiyah apa lagi yang kalian nikmati? Mau sampai kapan kalian terus hidup di dalam takiyah? Tidak ada kebenaran di dalam takiyah. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati.